Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna rahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah salat subuh yang rahmatullah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar sholat. Terakhir kita membahas mengenai tata cara ruku yang terbagi dalam dua bagian, sudah kita bahas. Kemudian kita akan membahas masalah mengenai fikih i'tidal di dalam sholat. I'tidal setelah bangkit dari ruku adalah salah satu rukun sholat. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dalam hadis al-musyi'u sholatuhu, yaitu tentang seorang sahabat yang belum paham cara sholat, sehingga Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar dan sah. Nabi SAW bersabda kepadanya, yang artinya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lalu rukuk dengan tumaninah, kemudian angkat badanmu hingga lurus. Dalam riwayat lain, kemudian rukuk sampai tumaninah dalam rukunya, kemudian mengangkat badannya sampai berdiri lurus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wajib tumaninah dan i'tidal hingga punggungnya lurus. I'tidal adalah gerakan mengangkat badan setelah dari rukuk hingga berdiri kembali dengan punggung dalam keadaan lurus. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya dari rukuk untuk berdiri hingga setiap ruas tulang punggung berada di posisinya semula. Hadis riwayat Bukhari. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang tidak melakukan i'tidal sampai lurus punggungnya, padahal ia mampu, baik karena terlalu cepat sholatnya, terburu-buru, atau karena kurang perhatian dalam urusan sholatnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang tidak meluruskan tulang sendinya di antara ruku dan sujud. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Ya'la dan Musnadnya, disahihkan Al-Albani dalam silsilah al-hadis sahihah nomor 2536. Dari Ali bin Syaibah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami melakukan perjalanan hingga bertemu Rasulullah SAW. Kemudian kami berbayat kepada beliau, lalu sholat bersama beliau. Ketika sholat, beliau mengiring kepada seseorang yang tidak meluruskan tulang sendinya ketika ruku dan sujud. Ketika beliau selesai sholat, beliau bersabda, wahai kaum muslimin, tidak ada sholat bagi orang yang tidak meluruskan tulang sendinya di dalam ruku dan sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dalam riwayat lain dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak menegakkan tulang sendinya ketika ruku dan sujud. Dikatakan At-Tirmidzi mengatakan hasan atau sahih hadis ini. Ibnu Qayyim rahimahullah setelah membawakan riwayat Abu Mas'ud ini, beliau mengatakan hadis ini adalah dalil tegas bahwa meluruskan punggung dan tumak dengan dalam
i'tidal itu adalah rukun dalam sholat. Tidak sah sholat kecuali harus demikian. Selanjutnya mengenai mengangkat tangan ketika bangun dari rukuk. Dalil-dalil mengenai syariatkan raf'ul yadain, mengangkat tangan dalam hal ini sangat banyak. Di antara dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk rukuk dan ketika mengangkat kepala setelah rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, ketika hendak rukuk beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau pun mengangkat kedua tangannya. Namun mengangkat tangan ini juga tidak sampai wajib hukumnya, karena sebagian sahabat Nabi terkadang meninggalkannya. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tentang raf'ul yadain, beliau terkadang meninggalkannya. Dari Mujahid, dia berkata, aku pernah sholat bermakmum pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir yang pertama dalam sholat, yaitu takbiratul ihram. Kemudian membaca tasbih ketika bangun dari rukuk. Dalam rukuk ada bacaan tasbih, yaitu pengucapan Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Dan ada bacaan tahmid, yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamd, artinya ya Allah segala puji bagimu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, jika ia sujud maka sujudlah, jika ia bangun dari rukuk atau sujud maka bangunlah, jika ia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Jika ia sholat duduk maka sholatlah kalian sambil duduk semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini disebutkan dua bacaan, yaitu bacaan tasbih Sami'allahu liman hamidah dan bacaan tahmid Rabbana walakal hamd. Di sini ulama ada berselisih pendapat mengenai hukum tasbih dan tahmid menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, ulama Hambali berpendapat bahwa tasbih dan tahmid hukumnya wajib bagi imam dan munfarid atau sholat sendiri, namun bagi makmum hanya wajib tahmidnya saja. Lalu pendapat ulama yang kedua, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa tasbih dan tahmid hukumnya sunnah, namun mereka berbeda pendapat mengenai rinciannya. Ulama Malikiyah dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa imam hanya disunahkan membaca tasbih dan tidak perlu membaca tahmid, sedangkan makmum disunahkan membaca tahmid saja dan tidak perlu membaca tasbih, dan sholat sendiri atau munfarid disunahkan membaca keduanya. Kemudian Abu Yusuf Al-Hanafi dan juga satu riwayat pendapat dari Abu Hanifah mengatakan imam dan munfarid disunahkan membaca tasbih dan tahmid sekaligus, dan makmum hanya disunahkan membaca tasbih saja. Kemudian ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa imam, makmum dan munfarid disunahkan membaca tasbih dan tahmid. Usulan fiqhiyah buaitiyah. Wallahu a'lam. Yang rajih adalah pendapat pertama, yaitu tasbih dan tahmid hukumnya wajib bagi imam dan munfarid, dan makmum hanya wajib tahmid. Inilah pendapat yang dikeluarkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Berdasarkan hadis dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat seseorang hingga ia menyempurnakan wudunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Lalu dalam hadis yang panjang ini disebutkan, yang artinya kemudian bertakbir dan rukuk sampai tumanina, kemudian meluruskan badannya sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya ucapan tasbih, tidak sempurna sholat tanpanya. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
beliau bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika rukuk, dan kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka hadis ini tegas menunjukkan bahwa imam dan munfarid atau sholat sendiri membaca tasmid dan tahmid, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumu sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku aku sholat. Adapun mengenai wajib makmum, maka yang wajib hanya mengucapkan tahmid berdasarkan dalil hadis Anas bin Malik. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Kemudian lafaz tahmid, ternyata di sini tidak hanya Rabbana walakal hamd, jadi ada beberapa. Yang pertama yang sering umum kita baca yaitu Rabbana walakal hamd, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dan Abu Hurairah di atas. Kemudian Rabbana lakal hamdu. Jadi tadi walakal, kemudian yang kedua Rabbana lakal hamdu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ini sama yang tadi kita baca. Jika imam mengucapkan sallallahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana lakal hamdu. Ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jika imam mengucapkan sallallahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW jika mengucapkan sallallahu liman hamidah, maka beliau mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Lalu di sini ada tambahan mengenai doa dalam tahmid. Dianjurkan juga ketika iktidal untuk membaca doa tambahan setelah membaca tahmid. Ada beberapa doa tambahan setelah tahmid yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang pertama adalah dari Rifa'ah bin Rafiq radhiyallahu anhu, yang artinya kami dahulu sholat bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau mengucapkan sallallahu liman hamidah. Kemudian orang yang ada di belakang beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi, yang artinya segala puji bagimu ya Rabb, pujian yang banyak yang baik dan penuh keberkahan. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan doa tadi? Lelaki tadi menjawab, saya ya Rasul. Nabi kemudian bersabda, aku tadi melihat 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menulis amalan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, biasanya Rasulullah SAW jika mengangkat punggungnya dari rukuk, beliau mengucapkan sallallahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu fil samawati wa fil ardi wa fil masjidi min syai'in ba'du. Ini yang perlu kita baca. Allah adalah orang yang memujinya. Ya Allah, segala puji bagimu, pujian sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau inginkan, lebih dari itu semua. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, biasanya Rasulullah SAW jika mengangkat kepalanya dan rukuk, beliau mengucapkan sallallahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masjidi min syai'in ba'du, at-tasai wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun, Allahumma lakal mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manaita wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu. Allah mendengar orang yang memujinya. Allah, segala puji bagimu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang kau inginkan, lebih dari itu semua. Wahai Zat yang memiliki semua pujian dan kebaikan, demikianlah yang paling berhak diucapkan oleh setiap hamba, dan setiap hamba adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan
dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau halangi, dan segala daya upaya tidak bermanfaat kecuali dengan izin-Mu. Seluruh kekuatan hanya milik-Mu. Dalam keutamaan tasbih dan tahmid dalam surat terdapat keutamaan khusus bagi orang yang mengucapkan tahmid ketika iktidal, seperti yang tadi sudah dibacakan dalam hadisnya. Kemudian ditambahkan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Hadis ini ada dalil bahwa malaikat mengucapkan ucapan tersebut bersamaan dengan pengucapan orang yang sholat, dan mereka memintakan ampun serta hadir di sana untuk berdoa dan berzikir. Maksud dari bersesuaian dengan ucapan malaikat adalah tahmid diucapkan setelah imam mengucapkan tasbih. Ali Al-Qari menjelaskan, barang siapa yang ucapannya tersebut Rabbana lakal hamdu diucapkan setelah imam mengucapkan sallallahu alaihi wasallam bersesuaian dengan ucapan malaikat dari sisi waktu ucapannya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Berkatul manfaati. Demikian pembahasan ringkas mengenai fikih i'tidal. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan tentunya dari pembahasan ini kita lebih memahami dan bisa lebih tahu lagi, karena ternyata pembacaan ketiga i'tidal ini yang pertama tadi dibahas mengenai setelah bangun dari rukuk punggungnya harus lurus. Selain lurus ini juga mungkin juga sebagai bahwa setelah berdiri dari rukuk itu tidak terburu-buru untuk melakukan sujud, karena di situ ada bacaan tahmid dan tahmid. Dan bacaan tahmid ini ternyata juga tidak hanya satu yang dibaca, ada beberapa bacaan yang disunahkan untuk dibaca, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Namun dari sebagian tadi yang dijelaskan sudah banyak, sudah umum yang sudah kita baca, yaitu Rabbana lakal hamdu fis samawati dan seterusnya, dan itu merupakan tambahan doa. Karena yang dianjurkan di sini dibahas adalah cukup sudah Rabbana lakal hamdu. Namun pembahasan ini ditambahkan lagi doa. Kemudian juga mengenai pembacaan tasbih dan tahmid tadi, dari beberapa pendapat ulama, lalu dikuatkan lagi bahwa pembacaan ini ketika kita bersolat berjamaah cukup imam membaca sallallahu membaca tasbih, kemudian tahmidnya diikuti oleh para makmum, kecuali yang sholat sendirian itu dibaca seluruhnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, karena memang pembahasan ini harus lebih lagi dikaji di dalam kaji misalnya oleh para ulama atau ustaz yang berkompetensi di dalam bidang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.